Bab 226 Tidak berhutang padamu. Alexander Blackwood datang ke bangsal Ken Houghton. Bagaimanapun, Ken Houghton memiliki status tertentu, jadi, tentu saja, dia tinggal di bangsal VIP rumah sakit. Bangsal VIP ini mirip dengan suite hotel, banyak orang berkumpul di dalamnya, semuanya adalah eksekutif senior dari bank-bank besar di kota Evermore. Mereka datang mengunjungi Ken Houghton dengan membawa keranjang bunga, buah-buahan, suplemen. Semuanya mengkritik Alexander Blackwood yang sudah melukai Ken Houghton. Siapa itu? Dari bank mana kamu? Atau perusahaan mana? Apakah kamu tidak tahu aturan yang datang pertama, itu yang dilayani? Antre yang benar. Alexander Blackwood hendak masuk ketika seorang kepala bank berperut buncit memarahinya. Masuk akal. Alexander Blackwood berpikir sejenak, lalu mengangguk sedikit. Kemudian, dia benar-benar berdiri dalam barisan di belakang. Alexander Blackwood menghajar Ken Houghton habis-habisan kemarin, pangkal hidungnya patah dan kedua lengannya juga patah. Daisy Wright juga cukup berdarah dingin, dia tidak mendapatkan rekaman video yang diinginkannya, jadi langsung menolak untuk mengajukan pinjaman sebesar 4 triliun kepada Ken Houghton. Kamu tidak berhasil mengerjakan tugasmu, sekarang masih punya muka mencariku. Ini adalah kata-kata asli Daisy Wright, yang hampir membunuh Ken Houghton, yang sudah terluka parah. Secara keseluruhan, semua harapan Ken Houghton sudah menghilang. Dia bahkan menyesal terkena rayuan Daisy Wright, kalau dia tidak melakukan itu, kalau dia tidak mengkhianati Gelika Wright, mungkin pada akhirnya dia bisa menggunakan kesan baik itu untuk membuat dirinya bersenang-senang. Setelah Alexander Blackwood muncul di depan Ken Houghton terkejut, kemudian seluruh wajahnya menjadi suram. Ken Houghton berkata dengan dingin, "Alexander Blackwood, kamu masih berani datang ke rumah sakit untuk mencariku." Setelah semua orang mendengar kata-kata Ken Houghton, mereka terkejut, lalu menoleh untuk melihat Alexander Blackwood. Dari mulut Ken Houghton, mereka sudah tahu siapa pemukul itu. Semua kepala bank besar juga berjanji bahwa mereka tidak akan pernah meminjamkan sepeser pun kepada Taena Capital. Apakah ini orangnya, ketua boneka Taena Capital? Dia memukuli Tuan Ken Houghton hingga seperti ini kemarin. Berani sekali kamu. Kemarin kamu sudah memukulinya hingga seperti ini, sekarang masih berani datang ke rumah sakit. Membuat Tuan Ken Houghton tersinggung, dia pasti akan menderita. Tuan Ken Houghton adalah keponakan kepala bank Wesley Houghton, dari kantor pusat bank kota Evermore kita. Hehehe, orang ini mungkin bertindak impulsif. Sekarang dia sudah menyesal sehingga datang untuk berdamai. Benar. Kalau kamu menyinggung Tuan Ken Houghton, kamu tidak akan bisa mendapatkan 1 sen pun. Kalau dia tidak datang dan mengakui kesalahannya, dia tidak perlu berbisnis lagi. Wajah-wajah kepala bank di sekitar menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda, ada yang senang, ada yang bercanda, ada yang khawatir, ada yang panik. Alexander Blackwood berkata dengan tenang. Mengapa aku tidak berani datang? Aku melukai Tuan Ken Houghton, jadi tentu saja aku harus datang berkunjung. Ketika mengatakan ini, para kepala bank di sekitarnya langsung melihat satu sama lain, apakah ada yang berbicara seperti ini? Huff. Kamu tidak diterima di sini, keluar. Teriak Ken Houghton dengan tajam. Namun, ketika dia berbicara, suaranya masih bergetar, yang jelas disebabkan oleh rasa takut. Alexander Blackwood sangat kejam padanya, dia benar-benar takut Alexander Blackwood akan mengejarnya ke rumah sakit untuk memukulinya. Alexander Blackwood tersenyum sambil berkata, kalau ada masalah harus diselesaikan baik-baik, kita tidak boleh ngambek seperti anak kecil, ya kan? Wajah Ken Houghton menjadi hitam. Dia sudah terluka seperti ini, lengannya terbungkus seperti mumi, wajahnya dipenuhi luka, bagaimana dia bisa menyelesaikannya dengan benar? Benar saja, pinjaman orang ini macet, sekarang dia tidak punya uang, jadi dia tidak bisa menjalankan perusahaan. Itu sebabnya dia datang memohon belas kasihan. Kalau tahu bakal seperti ini, kenapa masih dilakukan? Bertindak gegabah bukanlah hal yang baik. Kalau menyinggung seseorang,
pada akhirnya kamu sendiri yang tetap menderita. Sudah menghajar orang sampai seperti ini, masih ingin menyelesaikannya baik-baik. Aku rasa dia sedang mimpi di selang bolong. Semua kepala bank mencibir, mereka sudah menebak alasan Alexander Blackwood datang ke sini. Ken Houghton berkata dengan dingin kepada Alexander Blackwood, kamu datang ke sini untuk mendapatkan pinjaman 400 miliar, kan? Alexander Blackwood berkata, ya. Ken Houghton berkata, itu bahkan harus pinjaman 400 miliar dari bank kami, kamu tidak bisa mendapatkan pinjaman dari bank lain, bukan? Alexander Blackwood mengangguk dengan jujur, lalu berkata, ya, itu sebabnya aku segera mengunjungi Tuan Ken Houghton. Senyum Ken Houghton menjadi sombong, sambil berkata, oh, sekarang kamu tahu untuk bersikap baik. Bagaimana dengan kemarin? Alexander Blackwood berkata, kalau dipikir-pikir sekarang, aku memang agak kasar. Tapi dalam situasi itu, aku benar-benar harus bertindak. Wajah tua Ken Houghton langsung masam, dia menggertakkan giginya dan berkata, apa katamu? Jangan memikirkan masalah yang sudah lalu, kita selesaikan dulu masalah sekarang. Tuan Ken Houghton, bagaimana caranya agar kamu bersedia memberikan pinjaman 400 miliar kepada perusahaan kami? Tanya Alexander Blackwood dengan senyum di wajahnya, terlihat sangat jujur dan sopan. Melihatnya seperti ini, Sophia Caldwell mungkin akan merasa merinding. Dia paling tahu betapa jahatnya pria ini. Alexander Blackwood, sejujurnya, kalau Tuan Ken Houghton tidak memaafkan kamu, kamu tidak akan bisa mendapatkan pinjaman dari bank manapun. Bank kami setuju dengan Tuan Ken Houghton. Kalau dia tidak mengangguk, kami juga tidak akan meminjamkan kamu uang. Benar, kami semua mendukung Tuan Ken Houghton. Kepala bank yang datang mengunjungi Ken Houghton semuanya berteriak dan menyatakan dukungan mereka untuk Ken Houghton. Ken Houghton berkata dengan senyum sinis, kalau kamu berlutut sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan berkata, zaman apa sekarang ini? Kenapa masih seperti di zaman feodal? Melihat bahwa dia tidak lagi memiliki kesombongan yang sama seperti kemarin, Ken Houghton menjadi lebih berani dan cemberut, lalu berkata, ambil urinoir aku dan tuangkan. Alexander Blackwood dengan patuh mengambil urinoir di bawah tempat tidur dan mengosongkannya. Hahaha. Semua orang tertawa ketika mereka melihat adegan ini. Ken Houghton juga menjadi terlena. Setelah Alexander Blackwood kembali, dia berkata dengan ringan, sudah tahu kamu salah. Bisakah kita bicara sekarang? Tanya Alexander Blackwood sambil tersenyum. Berlututlah padaku, menggonggong seperti anjing, lalu tampar dirimu sambil menggonggong, sampai aku memaafkanmu. Ken Houghton menyeringal, merasa sudah menaklukkan Alexander Blackwood. Senyum di wajah Alexander Blackwood berangsur-angsur hilang, lalu berkata, Tuan Ken Houghton, apakah kamu sudah siap mengobrol? Ken Houghton mencibir sambil berkata, kamu sudah memukuliku hingga seperti ini, aku masih harus berbicara denganmu, apakah kamu idiot? Alexander Blackwood sedikit mengangguk, lalu berkata, aku memukulimu kemarin, tetapi hari ini aku datang mengunjungimu, bahkan membantumu mengosongkan urinoir. Aku sangat membantumu, dendam di antara kita telah diselesaikan. Setelah semua orang mendengar ini, mereka langsung terkejut. Sirkuit otak macam apa orang ini, dia baru saja menuangkan urinoir, dia bilang itu sangat membantu, lalu keduanya tidak saling berutang lagi. Kalau kamu mengajukan persyaratan itu sekarang, itu murni mempermalukanku dan mencoba menggertakku. Jadi, kalau aku memberimu pelajaran sekarang, tidak ada yang boleh mengatakan aku tidak masuk akal. Senyum Alexander Blackwood muncul kembali di wajahnya, tetapi senyum ini pasti terlihat agak gelap. Ketika Ken Houghton mendengar ini, dia terkejut, lalu berkata dengan marah, logika macam apa ini? Kamu memukulku dengan sangat buruk kemarin, hari ini kamu membantuku menuangkan urinoir, lalu dendam di antara kita selesai begitu saja. Kamu memintaku untuk membantumu mengosongkan urinoir, jadi aku sudah tidak berutang lagi padamu. Alexander Blackwood mengangguk dengan sungguh-sungguh,
lalu berjalan ke ranjang rumah sakit. Kepala bank yang mengelilingi di sekitar terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah dia sudah gila? Bab 227 Logika. Apakah kamu masih ingin pinjaman? Kalau kau menyentuhku, aku janji, seluruh kota Evermore, bahkan provinsi Ashenport, kamu tidak akan pernah mendapatkan 1 sen pun pinjaman. Bahkan, sekalipun kamu meminta ke seluruh negeri, kamu tidak akan dapat menemukan bank yang mau memberimu pinjaman. Ken Houghton melihat bahwa Alexander Blackwood tampak semakin serius, matanya menjadi dingin, dia meraung dengan marah. Kepala bank di sekitarnya juga memiliki wajah serius dan berbicara satu demi satu. Apakah kamu bos Taena Capital? Izinkan aku memberitahu kamu, kalau kamu berani menyentuh sehelai rambut Tuan Ken Houghton hari ini, kamu akan mati. Kami akan menggunakan koneksi kami masing-masing untuk mengirim pesan ke kepala bank di seluruh negeri untuk meminta mereka menolak pinjaman ke Taena Capital. Benar, kalau kamu menyentuh Tuan Ken Houghton, tanpa pinjaman, perusahaanmu hanya bisa mati. Mereka tidak ragu untuk bergabung untuk menekan Alexander Blackwood. Ken Houghton adalah kepala bank yang harus mereka sanjung. Kalau dipukuli begitu saja oleh Alexander Blackwood, jadi bagaimana mereka bisa mengangkat kepala mereka di masa depan? Alexander Blackwood tersenyum sambil berkata, aku tidak peduli apa yang kalian lakukan. Tapi, kemarin dia menggertak bawahanku dan aku memberinya pelajaran. Aku datang mengunjunginya hari ini dan menuangkan urinoir untuknya. Masalah ini dianggap selesai. Kamu juga telah melihat bahwa dia tidak mau berdamai, dia masih ingin menggertakku dan menyuruhku berlutut. Aku ini tidak suka dirugikan. Saat berbicara, Alexander Blackwood mencengkeram kerah Ken Houghton untuk mengangkatnya dan menamparnya. Kalau Ken Houghton tahu bahwa Alexander Blackwood rela menuangkan urinoir untuk dirinya sendiri untuk mengambil kesempatan membuat masalah, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu meski dibunuh. Siapa yang tahu bahwa temperamen Alexander Blackwood bisa begitu kurang ajar, sehingga dia akan meledak begitu saja. Menjadi sampah, membius seorang wanita, kan? Plak. Balas dendam padaku, menarik kembali pinjamannya, kan? Plak. Kamu bahkan mengajak begitu banyak kepala bank untuk menolak pinjaman perusahaan kami. Plak. Mengancamku, bahwa bank di seluruh negeri tidak akan memberiku pinjaman, kan? Plak. Menyuruhku berlutut padamu, kan? Plak. Alexander Blackwood menamparkan wajah Ken Houghton dengan 6 kali berturut-turut, hingga seluruh wajah Ken Houghton berdarah, pangkal hidung yang baru saja disambung putus lagi. Kepala bank di sekitarnya semuanya gemetar ketakutan, merasa sangat ngeri. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, kata Ken Houghton dengan susah payah, dengan darah menggelegak di mulutnya, matanya hampir tidak bisa dibuka. Tidak akan melepaskanku, kan? Alexander Blackwood mengangkat tangannya. Aku. Ken Houghton menggertakkan giginya. Aku. Kata Alexander Blackwood lagi. Ken Houghton tidak mengatakan apa-apa, Alexander Blackwood mengangkat alisnya, lalu menamparnya lagi. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, tidak mau bicara. Ken Houghton hampir hancur. Kalau berbicara, dia akan dipukuli, kalau tidak berbicara, dia tetap akan dipukuli. Alexander Blackwood tersenyum dan berkata kepada Ken Houghton, sebenarnya, aku datang ke sini hanya untuk memukulmu. Aku berbicara dengan kamu dengan baik di awal, aku menuangkan urinoir untuk kamu, hanya untuk bercanda denganmu. Kalau kamu masuk akal dan memberikan pinjaman, berpura-pura bahwa apa yang terjadi kemarin tidak terjadi, mungkin aku akan membiarkanmu pergi kalau suasana hatiku sedang baik. Tapi kamu, kenapa kamu begitu bodoh? Para kepala bank di sekitarnya merasa bagian atas kepala mereka mengepul, punggung mereka merinding. Orang ini sangat kejam. Kepala bank juga mengerti mengapa Ken Houghton tidak melapor ke polisi setelah dipukuli kemarin. Ken Houghton berani memblus bawahan wanita Alexander Blackwood dan melakukan hal-hal yang tercela. Namun, hal semacam ini terlalu sering terjadi pada mereka. Jangankan dibius, orang yang datang untuk meminjam uang hanyalah pengecut,
bahkan tidak mengherankan kalau meminta mereka lari telanjang. Tuan Wesley Houghton datang. Di luar, entah siapa yang berteriak. Setelah mendengar kalimat ini, semangat Ken Houghton langsung terangkat, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Pamanku ada di sini, dia adalah kepala bank pusat kota Evermore, kamu sudah mati." Kepala bank di sekitarnya juga mengangguk berkali-kali. Wesley Houghton adalah kepala bank pusat dengan jaringan yang luar biasa luas. Selama dia mengirimkan kabar, tidak bohong bahwa Alexander Blackwood akan kesulitan mendapatkan pinjaman di bank-bank di seluruh negeri. Wesley Houghton masuk dari luar, melihat Ken Houghton dengan darah di wajahnya begitu dia masuk, dia terkejut. "Apa yang terjadi? Paman, belum cukup penjahat ini melukaiku kemarin, dia mengejarku ke rumah sakit dan memukuliku lagi hari ini. Aku memperingatkannya untuk tidak macam-macam, tapi dia tidak mendengarkan sama sekali. Dia malah bersikeras memaksaku untuk meminjamkannya pinjaman, kalau tidak, dia akan membunuhku." Ken Houghton merasa sangat teraniaya sehingga dia menangis dan mengeluh kepada Wesley Houghton. Setelah mendengar kata-kata ini, Wesley Houghton juga menjadi marah, dia berkata dengan kejam, "Siapa yang berani?" Alexander Blackwood tersenyum, lalu berkata, "Tuan Wesley Houghton, ini aku." Ketika Wesley Houghton melihat Alexander Blackwood, dia langsung terkejut. Kemudian, dia mengerutkan kening dengan keras, lalu berkata dengan dingin, "Master Key, bagaimana keponakanku menyinggungmu hingga dipukuli seperti ini? Ada yang bisa ditonton?" Kepala bank pusat sudah marah. "Aku tidak menyangka dia kenal dengan kepala bank pusat, tapi itu juga percuma. Dia sudah memukuli keponakannya hingga seperti itu. Siapapun yang menjalankan bisnis tidak punya otak kalau sampai menyinggung bank. Mari kita lihat bagaimana kepala bank pusat mempermainkannya." Kepala bank yang datang berkunjung semua mencibir dan bersiap-siap untuk menonton pertunjukan. Alexander Blackwood berkata, "Aku datang untuk berbicara dengannya tentang masalah ini. Dia meminta aku mengosongkan urinoir untuknya, kemudian aku menuangkannya untuknya. Akibatnya, dia tidak menepati janjinya dan malah menindasku. Tentu saja aku tidak terima sehingga aku memukulinya lagi. Lihatlah betapa kasihannya aku. Aku membantunya mengosongkan urinoir dengan sekuat tenaga, tapi aku hanya memukulinya seperti ini. Rugi sekali aku." Semua orang terdiam, bertanya-tanya apakah kata "logika" ada di benak orang ini. Ken Houghton dipukuli hingga seperti ini olehnya kemarin. Hari ini dia datang untuk memohon pinjaman, lalu menuangkan urinoir untuk Ken Houghton. Apakah itu sangat menyedihkan? Hanya memukulinya seperti ini. Sekarang wajah Ken Houghton sudah berlumuran darah, apakah masih kurang? "Tuan Wesley Houghton, coba katakan, haruskah aku mengurusinya?" tanya Alexander Blackwood. Wajah Wesley Houghton menjadi suram karena kalimat ini, dia gemetar karena marah sambil berteriak, "Alexander Blackwood, kamu sangat hebat dan berani, ya." Alexander Blackwood merasa dia sedikit berisik, dengan tidak sabar menjulurkan jari-jarinya untuk mengorek telinga, lalu berkata, "Apakah ada yang ingin diajarkan Tuan Wesley Houghton kepadaku?" Wesley Houghton tampak sinis ketika berkata, "Aku akan memberimu dua pilihan. 1. Bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan keponakanku, lalu publikasikan permintaan maaf kepadanya di surat kabar, layani dia dengan jujur di bangsal sampai dia keluar dari rumah sakit. Kedua, kamu dapat memilih untuk tidak melakukannya, tetapi jangan salahkan aku karena tidak memandang Tuan Wali Kota, menggunakan koneksiku dan meminta semua bank untuk memblokir perusahaanmu." Wesley Houghton tahu bahwa hubungan Alexander Blackwood dan keluarga Ramsay sangat luar biasa, tapi saat ini dia tetap tidak bisa menahan amarahnya. Ken Houghton tersenyum puas, pamannya sudah turun tangan, maka masalah ini sudah selesai. Taena Capital sudah tamat. Alexander Blackwood, kamu jangan harap lagi pinjaman 400 miliar itu, bahkan kalau kamu ingin mendapatkan pinjaman dari bank manapun, itu akan sangat sulit. Bab 228 Telepon. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wesley Houghton, Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya.
Tuan Wesley Houghton, ketika kamu menemui hal seperti itu, kamu harusnya mencari tahu mengapa dia dipukuli. Kata Alexander Blackwood sambil tersenyum. Aku tidak perlu menyelidikinya dengan teliti seperti apa yang kamu katakan, aku hanya punya dua syarat ini, kamu pilih satu saja. Kata Wesley Houghton dingin. Ken Houghton berkata dengan setengah tersenyum, kalau Tuan Alexander Blackwood menurunkan martabatnya dan meminta maaf kepadaku, dengan jujur melayaniku di bangsal sampai aku meninggalkan rumah sakit, aku akan segera mencairkan pinjaman 400 miliar itu. Alexander Blackwood mencibir ketika mendengar ini, lalu berkata, biarkan aku melayanimu. Aku khawatir kamu tidak akan tahan, kamu mungkin akan mati suatu hari nanti. Wajah tua Wesley Houghton menjadi suram, dia berkata dengan dingin, tampaknya kamu telah membuat pilihannya, Master Alexander Blackwood. Bahkan kalau kamu meminta Tuan Wali Kota untuk menengahi, aku tidak akan pernah menyerah. Kamu berani memukuli orang, itu salahmu. Alexander Blackwood langsung mengeluarkan ponselnya, lalu menatap Wesley Houghton dengan tenang. Aku juga memberi Tuan Ken Houghton dua pilihan, kata Alexander Blackwood. Huff. Baik Wesley Houghton dan Ken Houghton langsung mencibir. Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, pertama, Ken Houghton perlu meminta maaf kepada sekretarisku, membayar kompensasi kerugian mental, kemudian dengan jujur menyetujui pinjaman kami, bahkan harus ditambahkan 400 miliar lagi. Kedua, kalian tidak harus melakukan apa yang aku katakan. Tapi, aku akan menelepon kantor gubernur dan memintanya untuk datang dan menanyakan bagaimana kamu memperlakukan perusahaan-perusahaan tertentu. Kamu pertimbangkan sendiri bagaimana kamu akan memilihnya. Setelah kata-kata Alexander Blackwood keluar, tempat itu awalnya hening, kemudian suara tawa langsung pecah. Hahaha, kamu bahkan mau menelepon kantor gubernur. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu idiot? Memangnya batuan gubernur adalah saudaramu yang bisa kamu panggil begitu saja? Bukan begitu caramu menakut-nakuti orang. Menakutkan sekali, kenapa kamu tidak sekalian mengatakan bahwa kamu akan menelepon ke kantor kepala negara? Setelah keheningan singkat, semua orang tertawa dan menggelengkan kepala satu persatu, memandang Alexander Blackwood seperti orang bodoh. Wesley Houghton juga merasa bahwa Alexander Blackwood berusaha menyenangkan publik, jaringan tertinggi Alexander Blackwood hanya sampai Tuan Wali Kota. Meskipun Wesley Houghton tidak setinggi Tuan Wali Kota, tetapi Alexander Blackwood telah memukuli keponakannya dengan begitu keras, bahkan kalau dia tidak mendengarkan mediasi Tuan Wali Kota sama sekali tidak akan menyalahkannya. Mungkin Alexander Blackwood juga mengetahui hal ini, jadi sekarang dia mengeluarkan gubernur untuk menakutinya. Sepertinya kamu benar-benar tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Wesley Houghton mencibir. Paman, segera gunakan koneksimu ke semua bank untuk memasukkan Taena Capital ke dalam daftar hitam. Kata Ken Houghton dengan muram, tidak sabar untuk membalas dendam. Ketika Taena Capital bangkrut, modal apa yang bisa dimiliki Alexander Blackwood untuk bersikap angkuh di depannya? Dia akan bisa menginjak-injak Alexander Blackwood sampai mati hanya dengan satu kaki. Wesley Houghton dengan tenang berkata, aku ingin menyusahkan semua kepala bank yang ada di sini untuk mengirim pesan kepada teman-temanku yang bekerja di bank. Kedepannya, tidak boleh ada yang meminjamkan uang ke Taena Capital. Katakan saja, aku yang bilang. Tuan Wesley Houghton, jangan khawatir, kami akan mengurusnya. Idiot ini sangat arogan, aku tidak bisa memahaminya. Jangan khawatir, bank kami tidak akan meminjamkannya satu sen pun. Tuan Wesley Houghton, tenanglah, kami akan menggunakan kontak kami untuk membuat perusahaannya bangkrut secepat mungkin. Huff, aku tidak menyetujui ketika orang-orang dari Taena Capital datang ke bank kami untuk membuka rekening dan mengajukan kartu. Para kepala bank ini juga menyanjung Wesley Houghton satu persatu. Wesley Houghton adalah kepala bank pusat Bank Kota Evermore, koneksinya tidak lemah. Dia mengatakan bahwa dia bisa mencegah bank dari seluruh negeri meminjamkan uang kepada Alexander Blackwood, itu benar-benar bisa dilakukan.
Dia hanya perlu meminta sedikit bantuan saja. Alexander Blackwood tidak tergerak. Dia mengangguk ke Wesley Houghton dan Ken Houghton, lalu berkata, "Sepertinya kamu sudah membuat pilihan, maka aku harus menelepon." "Telepon? Cepat telepon sana, biarkan aku melihat. Bagaimana gubernur akan menangani masalah ini?" "Hahaha. Cepat telepon. Jangan sok pura-pura di sini. Jangan nanti setelah menelepon, kamu memberitahu kami bahwa gubernur sedang sibuk dan tidak punya waktu untuk menjawab telepon atau semacamnya." "Hahaha, itu sangat mungkin. Orang ini memang idiot." Semua kepala bank berteriak, ingin melihat bagaimana Alexander Blackwood mempermalukan dirinya sendiri. Alexander Blackwood langsung menghubungi nomor telepon Patrick Wright. Setelah beberapa saat, panggilan tersambung. "Tuan Alexander Blackwood, halo," kata Patrick Wright sambil tersenyum. Alexander Blackwood adalah seseorang yang dipandang tinggi oleh Winbird fans, jadi tentu saja Patrick Wright akan berhati-hati menghadapinya. Alexander Blackwood dengan tenang berkata, "Tuan Gubernur Patrick Wright, aku ingin bertanya, apakah Tanah Pembunuh merupakan kawasan pembangunan utama Provinsi Ashenport kita di masa depan?" Patrick Wright terkejut, dia pun berkata, "Tentu saja, bukankah Tuan Alexander Blackwood mendirikan perusahaan di sana yang menguasai ratusan hektar tanah?" Alexander Blackwood tersenyum, lalu berkata, "Tapi, bank di kota Evermore tidak mau memberikan kami pinjaman. Plus selain itu, mereka juga mengatakan ingin mencegah bank di provinsi dan bahkan seluruh negara meminjamkan uang kepada kami." "Apa?" Setelah mendengar ini, Patrick Wright merasa sedikit kesal. Dialah yang mengeluarkan keputusan untuk mengembangkan Tanah Pembunuhan. Taena Capital memiliki begitu banyak tanah di Tanah Pembunuhan. Kalau tidak memberikan pinjaman kepada perusahaan seperti Taena Capital, itu sama saja dengan menamparkan wajahnya. "Tuan Alexander Blackwood, ada apa? Mengapa bank di kota Evermore tidak mau memberimu pinjaman?" tanya Patrick Wright dengan sabar. "Oh, begini ceritanya." Alexander Blackwood memberitahunya tentang Ken Houghton yang membius Gelika Wright dan kemudian dipukuli olehnya. Setelah mendengarkan, Patrick Wright semakin marah, lalu berkata, "Ada sampah seperti itu." Alexander Blackwood berkata, "Menurut Tuan Gubernur Patrick Wright, bagaimana menangani masalah ini? Haruskah aku menelepon Tuan Winbird untuk berkonsultasi?" Patrick Wright buru-buru berkata, "Tuan Alexander Blackwood, jangan membuat khawatir Tuan Winbird tentang masalah kecil ini. Aku akan segera menanganinya untukmu, beri aku 10 menit, itu pasti akan selesai." Melihat Alexander Blackwood serius di telepon, semua orang mau tidak mau mengejek. "Kamu sok sekali. Kamu sebenarnya tidak menelepon, kan? Kalau kamu memiliki kemampuan, nyalakan speakerphone, biar kami bisa ikut mendengarkan." "Benar, bukankah kamu menelepon gubernur? Coba nyalakan speakerphone agar kami dapat mendengarkan." Alexander Blackwood meletakkan telepon dan menekan speakerphone, tetapi kebetulan Patrick Wright sudah menutup telepon begitu saja. Bip bip. Nada sibuk menutup telepon terdengar dari pengeras suara. "Hahaha. Lucu sekali, idiot ini benar-benar hanya mencoba menakuti orang. Telepon sama sekali tidak tersambung. Apakah kamu mencoba memberitahu kami bahwa Tuan Gubernur Patrick Wright baru saja menutup telepon? Orang seperti ini hanyalah badut. Pintar sekali menipu orang. Kalau bekerja di sirkus, dia mungkin akan mendapatkan banyak uang tiket." Ken Houghton juga ikut mengejek dengan para kepala bank, bahkan Wesley Houghton pun memiliki senyum menghina di wajahnya. Wesley Houghton dengan tenang berkata, "Baiklah, Master Alexander Blackwood, berhenti berpura-pura di sini. Kalau kamu ingin pinjaman, lakukan saja apa yang aku katakan dengan jujur, kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Kalau kamu bersikeras pada pendapatmu sendiri, maka kamu tidak diterima di sini, tolong segera keluar." Ken Houghton mencibir. "Bukankah kamu menelepon Tuan Gubernur? Kenapa tidak tersambung?" Plak. Alexander Blackwood menoleh dan menamparkan wajah Ken Houghton, lalu mengumpat, "Apa aku menyuruhmu bicara?" Bab 229 Hati Nurani.
Wesley Houghton ada di tempat kejadian. Alexander Blackwood berani menamparkan Ken Houghton di depannya, yang membuat semua orang di sekitarnya terpana. Ini sama sekali mengabaikan Wesley Houghton. Mata Wesley Houghton menjadi dingin, tepat ketika dia akan berbicara, telepon berdering. Setelah melihat catatan nomor di telepon, ekspresi Wesley Houghton mau tidak mau berubah. Panggilan itu dari sekretaris Patrick Wright. Alexander Blackwood baru saja mengatakan untuk menelepon Patrick Wright, tetapi semua orang tidak mempercayainya, mengira dia berpura-pura. Akibatnya, tidak butuh waktu lama sebelum Tuan Devano meneleponnya. Wesley Houghton mengangkat telapak tangannya dan menekannya, memberi isyarat yang lain untuk tenang, lalu menyambungkan panggilan, sambil berkata dengan sopan, "Tuan Devano." Tuan Devano memarahi begitu saja, "Tuan Ken Houghton, bagaimana kinerja Bank Kota Evermore kalian?" Taena Capital menempati area seluas 500 hektar di tanah pembunuh, bahkan Tuan Gubernur juga secara pribadi telah memeriksa perusahaan tersebut. Kamu tidak menyetujui pinjaman untuk Taena Capital, apakah kamu berencana untuk mempermalukan Tuan Gubernur? Setelah Wesley Houghton mendengar kata-kata kasar Tuan Devano, selapis tipis keringat dingin mau tidak mau muncul di dahinya. Telepon Alexander Blackwood barusan benar-benar ke Patrick Wright. Tuan Gubernur memiliki perintah agar semua pinjaman dari Taena Capital diberikan lampu hijau di masa depan. Kalau sampai menghambat pengembangan wilayah perencanaan utama di provinsi, kamu tanggung sendiri akibatnya. Selain itu, kamu diperintahkan untuk segera menangani staf yang dengan jahat mempersulit Taena Capital, melakukan pemecatan dan penyelidikan. Kamu urus semuanya sendiri. Setelah mengatakan ini, Tuan Devano menutup telepon dengan sekejap. Wesley Houghton langsung terpaku di tempat dan tidak berbicara untuk beberapa saat. Seorang kepala bank bertanya dengan suara rendah, "Tuan Wesley Houghton, bagaimana situasinya?" "Paman, cepat hukum penjahat ini," teriak Ken Houghton, merasa diperlakukan tidak adil. Wesley Houghton berkata dengan marah, "Diam." Setelah mengatakan ini, dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Silakan hubungi yang lain untuk menyetujui semua pinjaman Taena Capital segera, tidak boleh ada kesalahan. Selesaikan semuanya dalam waktu 1 jam." Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang di tempat. Tadi Wesley Houghton sangat agresif dan ingin membuat Alexander Blackwood membayar konsekuensinya, tetapi setelah menjawab telepon, dia langsung berubah pikiran. Bagaimana ini terjadi? Segera cabut posisi kepala bank cabang kedua, Ken Houghton, dan terima penyelidikan dari departemen terkait. Wesley Houghton memberi perintah dengan ekspresi sedih di wajahnya. Semua orang kembali sadar saat ini, menatap Alexander Blackwood dengan kaget. Jelas, hanya gubernur yang bisa membuat Wesley Houghton menderita pukulan sebesar itu, sampai membuat Wesley Houghton menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. "Ya Tuhan, apakah panggilannya barusan benar-benar ke Tuan Gubernur Patrick Wright? Aku kira begitu, kalau tidak, bagaimana mungkin Tuan Wesley Houghton bisa berubah secepat itu? Orang ini tidak boleh kita singgung. Di masa depan, kita harus menemukan cara untuk menjilatnya, bahkan menyanjungnya." Para kepala bank yang hadir mau tidak mau tersentak, merasa kulit kepala mereka mati rasa. Alexander Blackwood ternyata memiliki kemampuan sebesar itu, mereka bisa apa? Kalau sampai benar-benar membuat Alexander Blackwood marah, mereka akan berakhir tragis. Setelah mendengar perintah Wesley Houghton, Ken Houghton tidak dapat memahaminya. Dia pun berteriak dengan marah, "Paman, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini?" Wesley Houghton berkata dengan wajah suram, "Orang yang baru saja menelepon aku adalah Tuan Devano, sekretaris Tuan Gubernur Patrick Wright. Menurut kamu mengapa aku melakukan ini?" Ken Houghton tertegun sejenak, tidak bisa berkata apa-apa, bahkan gemetar ketakutan. "Aku ingin melihat pinjaman itu secepatnya. Aku harap efisiensi Tuan Wesley Houghton dapat memuaskanku," kata Alexander Blackwood sambil melirik Wesley Houghton. "Jangan khawatir, Tuan Alexander Blackwood, aku akan segera menyelesaikannya." Wesley Houghton setuju dengan susah payah,
sambil mengernyitkan sudut mulutnya. Dia tidak berani mengatakan kata-kata galak lagi seperti barusan, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakannya. Alexander Blackwood bisa langsung menelepon gubernur begitu saja, kalau dia masih tidak tahu diri, dia pasti akan diberhentikan, bahkan mungkin saja akan diberi pelajaran. Alexander Blackwood tidak terlalu tertarik untuk memberi pelajaran Wesley Houghton, sudah cukup menghajar Ken Houghton 2 kali. Alexander Blackwood menatap Ken Houghton dan bertanya dengan suara dingin, lain kali kalau sampai aku melihatmu mendekati sekretarisku, aku akan membunuhmu secara langsung, mengerti? Mengerti. Aku mengerti. Ken Houghton mengangguk dengan gemetar, merasa sangat ketakutan. Dia dulunya adalah kepala bank cabang kedua yang sangat bergengsi, tetapi dalam sekejap dia langsung diberhentikan, bahkan harus menerima penyelidikan. Ini membuatnya putus asa, dia tidak bisa lagi memikirkan balas dendam. Setelah Alexander Blackwood selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan bangsal dan keluar dari rumah sakit. Di malam hari, itu adalah makan malam yang diatur oleh Gelika Wright. Alexander Blackwood menerima begitu saja. Dia makan enak dan menghabiskan uang Gelika Wright lebih dari 4 juta. Namun, Alexander Blackwood memperhatikan bahwa sikap Gelika Wright terhadapnya menjadi lebih hormat dan tulus. Ini membuatnya bangga, sepertinya pukulan beratnya telah mencapai hasil. Gelika Wright, seorang pengganggu yang pengecut, benar-benar takluk. Sepertinya di masa depan, aku tidak bisa bersikap baik kepada Gelika Wright. Aku harus kejam dan galak, kalau tidak, dia tidak akan menganggapku sebagai bos dengan serius. Alexander Blackwood mencibir 2 kali dan mengusap hidungnya dengan ibu jarinya. Dia tidak menyangka Gelika Wright mengobrak-abrik komputernya hari ini dan menemukan catatan pengeluaran 10 miliarnya. Dia memberitahu Gelika Wright sebelumnya, tetapi Gelika Wright merasa dia memiliki niat buruk, jadi Gelika Wright tidak percaya sama sekali. Alexander Blackwood tidak ada pekerjaan, dia menunggu untuk menonton film tengah malam dengan Sophia Caldwell di malam hari, dia baru saja kembali ke perusahaan untuk bermain di komputer setelah makan malam. Segera setelah dia membuka perangkat lunak siaran langsung, dia tercengang. Semua pembawa acara wanita menari yang merupakan langganan dia menghilang. Sialan, mungkinkah hati nurani platform siaran langsung mengetahui bahwa ginjal semua orang tidak cukup, jadi mereka menghapus pembawa acara wanita ini untuk diperbaiki. Alexander Blackwood tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa Gelika Wright akan menghapus langganannya. Melihat Gelika Wright di langganan baru saja memulai siaran langsung, Alexander Blackwood semakin menegaskan hal ini. Di langganannya, kecuali Gelika Wright, pada dasarnya adalah pembawa acara wanita yang menari. Yah, aku hanya bisa menonton Gelika Wright bermain game. Alexander Blackwood tersenyum tak berdaya, masuk ke ruang siaran langsung untuk menghabiskan waktu. Gelika Wright telah berubah menjadi permainan bernama Neo, yang juga sangat sulit. Alexander Blackwood tidak tahu mengapa wanita ini suka memainkan permainan yang sangat sulit ini. Selamat datang Kaisar Dewa VIP, tidak ada kerjaan untuk mengunjungi ruang siaran langsung. Melihat ajakan Alexander Blackwood untuk masuk ke ruang siaran langsung, Gelika Wright tidak menyipitkan mata dan tertawa. Wow, apakah ini tiran lokal yang memberikan 10 miliar di ruang siaran langsung hari itu? Dia langsung mengirim 4 galaksi battleship. Kaisar Dewa yang mulia, bisakah kamu mengajakku bersamamu? Aku ingin menjadi kuda ponimu. Selamat datang Kaisar Dewa yang mulia, bisakah aku menambahkan Instagram? Bos, aku mencintaimu, bisakah kamu membayarku 1 miliar? Komentar di ruang siaran langsung heboh karena kedatangan Alexander Blackwood, lagi pula, biayanya 2 miliar untuk membuka Kaisar Dewa. Bab 230 memancing. Seharusnya karena aku menghapus semua pembawa acara wanita langganannya. Dia tidak punya tempat tujuan, jadi dia datang ke sini. Gelika Wright diam-diam tertawa, lalu mengambil kontroler dan mulai memainkan game tersebut. Namun, komentar di ruang siaran langsung disesatkan oleh Alexander Blackwood, semua orang mengolok-oloknya, hanya sedikit orang yang memperhatikan permainan tersebut.
Kaisar Dewa yang Mulia, dapatkah kamu memberitahu aku mengapa kamu menyukai pembawa acara? Kamu telah membayar begitu banyak untuk pembawa acara itu. Tanya salah satu komentar. Alexander Blackwood merasa menarik untuk berinteraksi dengan komentar ini, jadi dia mengetik, tentu saja payudara besar. Apakah kamu tidak menyukainya? Aku suka, aku suka. Kak Kaisar Dewa punya selera yang sama dengan kita, hahaha. Kaisar Dewa yang Mulia suka pembawa acara dengan payudara besar, aku juga menyukainya, jadi aku sama dengan Kaisar Dewa yang Mulia. Bos memberinya 10 miliar, apakah kamu mendapatkan Instagram pembawa acara? Apakah kalian sudah punya janji temu offline? Wajah Gelika Wright menjadi gelap ketika dia melihat rentetan jawaban Alexander Blackwood, lalu dia pura-pura tidak tahu dan berkata sambil tersenyum, bos memiliki mata yang sangat bagus, tubuhku nomor 1 di semua platform. Tentu saja, kalau bukan karena payudaramu yang besar, aku tidak akan memberi 10 miliar. Jawab Alexander Blackwood. Gelika Wright mendengus dingin di dalam hatinya, diam-diam mengutuk, benar saja, dasar pria cabul. Alexander Blackwood mulai membual dan mengobrol dengan komentar-komentar yang ada, mengatakan bahwa dia suka menonton penari yang cantik menari. Gelika Wright langsung merasa bangga, dia sudah menghapus semua wanita langganan Alexander Blackwood hari ini. Mengapa bos tidak memberikan hadiah hari ini? Tanya sebuah komentar. Tentu saja beri. Alexander Blackwood dengan santal menggesek bintang kecil senilai 2.000. Layarnya penuh dengan komentar tanda tanya. Gelika Wright juga tertawa, lalu berkata, bos murah hati, terima kasih bos atas bintang kecilmu. Aku benar-benar curiga bahwa bos telah meniduri pembawa acara, kalau tidak, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu pelit? Analisis sebuah layar komentar. Pembawa acara tidak memiliki apa-apa selain payudara besar, aku tidak tertarik, jawab Alexander Blackwood. Gelika Wright sangat marah ketika melihatnya, berpikir bahwa dia sudah mentraktir anjing hari ini, yang sekarang malah berbalik dan memfitnah dirinya sendiri, sungguh menjijikkan. Melihat hari sudah semakin larut, Alexander Blackwood langsung mematikan komputer, lalu melaju untuk menjemput Sophia Caldwell. Sophia Caldwell berpakaian santai, dengan rok pendek dipadukan dengan kaos ketat, jaket kecil yang stylish di luar. Rok pendek membalut kaki cantiknya, dan ada beberapa baris huruf yang sudah dihafal Alexander Blackwood. Kamu seharusnya tidak ada urusan lagi setelah nonton film, kan? Alexander Blackwood bertanya dengan santai, dengan berpura-pura. Ada. Aku tiba-tiba teringat bahwa AC di ruangan itu tidak dimatikan. Sophia Caldwell menamparkan kepalanya, yang juga merupakan penampilan setingkat aktor. Alexander Blackwood merasa sedikit menyesal, mengapa dia menanyakan pertanyaan ini, bukankah itu hanya mencari masalah? Begitu mobil berhenti di teater, Alexander Blackwood secara alami mengulurkan tangan dan meraih tangan kecil Sophia Caldwell, membawanya untuk membeli makanan ringan, mengambil tiket film, kemudian memasuki teater. Tiba-tiba Sophia Caldwell menyodok Alexander Blackwood dan bertanya, bukankah itu Nona Luna Reed? Ternyata benar-benar Luna Reed. Alexander Blackwood tercengang, lalu berkata dengan cemberut, aku akan pergi menyapanya. Setelah mengatakan ini, Alexander Blackwood berjalan mendekat. Luna Reed berdiri tidak jauh saat ini, diikuti oleh pengawalnya, seorang master yang disewa dengan harga tinggi, bernama Weston Marison. Weston Marison ini juga membawa tas hitam besar, entah apa isinya. Nona Luna Reed, bukankah aku mengatakan bahwa ini adalah periode yang berbahaya baru-baru ini? Mengapa kamu terus menunjukkan wajahmu di tempat-tempat seperti ini? Alexander Blackwood berjalan dan bertanya dengan sedikit tidak senang. Ternyata Tuan Alexander Blackwood. Luna Reed hanya mengangguk sedikit setelah melihat Alexander Blackwood. Weston Marison mengulurkan tangannya untuk menghentikan Alexander Blackwood, tetapi Luna Reed berkata, jangan hentikan dia, dia orang kita. Setelah Weston Marison mengangguk, dia melangkah ke samping dan berdiri diam di samping Luna Reed. Aku keluar karena suatu alasan, kata Luna Reed. Alexander Blackwood bertanya, apa alasannya sehingga kamu tidak peduli nyawamu?
Setelah Lunarid terdiam beberapa saat, dia berkata, Hannah Merrick menemukanku dan membiarkan aku menjadi umpannya untuk memancing Valov itu keluar. Bukan gayaku untuk dikalahkan secara pasif. Jadi, aku berjanji padanya. Setelah mendengar alasan ini, Alexander Blackwood cemberut sambil berkata, apakah kamu tidak gila? Hannah Merrick sendiri tidak yakin berurusan dengan Valov, dan kamu malah percaya padanya. Selain itu, dia adalah musuh besarmu sekarang. Kalau kamu mati, maka Solstice Holdings akan kalah. Kalau otakmu tidak bagus, pergilah ke rumah sakit secepatnya. Weston Marison berkata dengan dingin, perhatikan caramu berbicara. Alexander Blackwood meliriknya, lalu berkata, memangnya selapa kamu? Namaku Weston Marison, pewaris pedang Istana Sanga. Nona Lunarid dilindungi olehku, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Kata Weston Marison dengan dingin. Lunarid melambaikan tangan sambil berkata, daripada membiarkan Valov ini terus mengancam keselamatanku, lebih baik mengambil inisiatif dan mencari peluang untuk menyingkirkannya. Hannah Merrick yang akan menghadapinya, Weston Marison akan bertanggung jawab untuk melindungi keselamatanku. Memiliki seseorang seperti ini yang terus berusaha melakukan sesuatu padaku membuatku tidak bisa tidur. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya sambil berkata, Hannah Merrick terlalu sombong, dia belum tentu bisa melawan Valov. Aku khawatir kalau kamu terlalu menantang bahaya, kamu yang akan mati. Bercanda. Weston Marison di samping mencibir langsung, menatap Alexander Blackwood dengan jijik. Memangnya kamu siapa? Apakah kamu memenuhi syarat untuk menilai Dewa Perang Wanita No. 1 negara Avalora? Kalau dia tidak bisa, memangnya kamu bisa? Alexander Blackwood tersenyum, lalu berkata, hah. Maaf, aku memang bisa. Wajah Weston Marison penuh dengan penghinaan, mengira Alexander Blackwood sedang menyombongkan diri. Lunarid berkata kepada Alexander Blackwood, aku telah mengambil keputusan. Kalau aku tidak melakukan ini, aku tidak akan memiliki cukup energi untuk mengabdikan diri pada pertempuran bisnis yang menentukan ini. Alexander Blackwood melihat bahwa Lunarid sudah bertekad, jadi dia hanya bisa berkata, ya sudah, kamu sudah mengambil keputusan. Aku akan memberimu jaminan, jadi kamu tidak perlu khawatir. Weston Marison mencibir ketika mendengarnya, hanya orang ini, apa yang mau dia jamin? Kalau Hannah Merrick tidak bisa, dan dia tidak bisa melindungi Lunarid, lalu orang ini, pikir dia bisa melakukannya. Oke. Lunarid mengangguk pelan. Ketika Lunarid melihat Sophia Caldwell, mau tak mau dia tertegun, lalu berkata, sepertinya aku benar-benar berpura-pura pintar dan malah merusak pernikahanmu. Alexander Blackwood berkata, kami berpisah dengan baik-baik, bukan apa-apa. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan menuju Sophia Caldwell. Mau tak mau Lunarid sedikit menyalahkan dirinya sendiri, dia ingin membantu Alexander Blackwood, tapi ternyata malah merugikan Alexander Blackwood. Sesuatu mungkin terjadi nanti. Alexander Blackwood berbisik kepada Sophia Caldwell, kamu pulang saja dulu, ya. Biarkan aku pulang jam segini. Kamu gila. Sophia Caldwell berkata sangat tidak puas, matanya membelalak. Alexander Blackwood tersenyum tak berdaya, lalu berkata, aku khawatir ini akan sedikit berbahaya, aku mengkhawatirkanmu. Tidak apa-apa, aku pasti tidak akan menahanmu, kalau ada bahaya, aku akan menjauh, kata Sophia Caldwell. Dan, aku juga ingin menonton film ini. Ayo pergi, sudah hampir waktunya, cepat masuk. Sebelum Alexander Blackwood bisa berkata apa-apa, dia diseret ke bioskop oleh lengan Sophia Caldwell.